Kembali lagi sama aku Elina Siti Khadijah. Di video kali ini aku mau share pada teman-teman mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pidato. Ya, benar. Sesuai judul ini, aku mau share pada teman-teman kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pidato ini. Karena kebanyakan orang sering menyepelekan kesalahan-kesalahan ini, bahkan sering terjadi pada pidato-pidato perlombaan apapun. Padahal itu menjadi nilai min pada penilaian perlombaan itu. Untuk itu, simak video berikut ini. Yang sering terjadi dan sering sekali dilakukan pada setiap berpidato ataupun ceramah, yaitu penggunaan atau pengucapan kata "e". Perlu kita ketahui bahwa pengucapan kata itu terjadi karena pengucapan kata itu terjadi karena pembiasaan pada kehidupan sehari-hari. Sehingga itu terbawa ketika kita sedang melakukan pidato ataupun ceramah. Padahal pengucapan kata itu sangat mengganggu dan tidak diperbolehkan ketika berpidato. Sehingga audiens tidak akan senang ketika mendengarnya. Mengganggu sekali, sehingga harus dihilangkan. Tipsnya apa untuk menghilangkan penggunaan kata "e"? Lebih baik kita diam saat berpikir daripada kita mengucapkan kata "e" yang mengganggu itu. Saya pernah jatuh waktu itu. Tidak boleh. Lebih baik saya pernah jatuh. Waktu itu saya jatuh dari sepeda dan lebih baik kita diam dulu daripada mengucapkan kata "e" itu. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah pengucapan kata pertama-tama. Itu sering terjadi. Kenapa kata pertama-tama itu merupakan kesalahan? Karena kebanyakan orang saat berpidato hanya mengucapkan pertama-tama dan sampai kedua. Sedangkan ketika ada pertama-tama, kedua, pasti ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan masih banyak lagi. Tapi kebanyakan yang berpidato hanya mengucapkannya sampai dua. Pertama-tama dan kedua, ataupun pertama-tama saja, dan itu tidak diperbolehkan. Untuk apa pertama-tama? Sudah saja mengucapkan marilah kita panjatkan. Jangan mengucapkan pertama-tama marilah kita panjatkan. Nah, itu tidak boleh. Lebih baik marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih baik seperti itu. Kesalahan yang ketiga adalah pengucapkan langsung saja. Ya, pengucapan langsung saja merupakan kesalahan yang ketiga karena itu merupakan memberikan kesan terburu-buru pada pidato. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengucapkan langsung saja, pidato saya kali ini adalah mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur merupakan ketika mengucapkan langsung saja, otomatis kita yang ingin berpidato memberikan kesan buru-buru kepada audiens, sehingga audiens pun terkesan kenapa ini terburu-buru atau yang lainnya. Kita tidak tahu apa pemikiran audiens para pendengar kita. Kesalahan selanjutnya adalah pengucapan kata mungkin. Kata mungkin menjadi kesalahan karena itu membuat kekeliruan pada audiens. Audiens ingin melihat kita, ingin melihat pidato kita supaya meyakinkan apa yang keliru bagi mereka sehingga mendapatkan ilmu dari kita yang yakin, bukan yang keliru juga. Ya, jadi penggunaan kata mungkin tidak boleh disampaikan, tidak boleh diucapkan. Mungkin tema saya kali ini berarti dia tidak yakin dengan tema yang akan dia sampaikan. Seperti itu ya. Kesalahan selanjutnya adalah tidak adanya kesimpulan pada setiap pidato. Padahal kesimpulan itu sangat diperlukan dalam pidato sebagai penutup. Karena kesimpulan itu adalah hal yang akan dibawa oleh audiens pada rumahnya gitu. Karena oleh-oleh, seperti oleh-oleh. Karena
kita berbicara panjang lebar pada pidato 1 jam, tidak mungkin oleh audiens diterima segini. Pasti audiens menerima hasil simpulan kita dari simpulan atau penutup yang kita sampaikan. Maka dari itu, kita perlu menyampaikan simpulan untuk membuat audiens tahu apa yang kita sampaikan dan dapat dibawa ke dalam kehidupannya ataupun ke rumahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pidato. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa mengaplikasikannya pada saat berpidato. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.